Halo Sobat Delta, ketemu lagi sama saya Aji Daravania di Delta Comedy Talk. Kalau misalnya kamu nontonnya ini lagi siang-siang, lagi puasa-puasa kayak gini, hati-hati nih, saya mohon maaf dulu nih sebelumnya nih, karena kita akan ngomongin makanan yang bisa dibilang hits se-Jakarta atau mungkin udah se-Indonesia, gue nggak tahu lagi, karena biasanya kalau hari Minggu setelah gue lari, terus gue mampir nih ke daerah Dharma Wangsa, makan mie karet ayam jamur bakso. Beuh. Dan itu adanya di Demi Bakmi, dan sekarang Dara bakal ngobrol-ngobrol sama, bisa dibilang mungkin co-owner dari Demi Bakmi. Ada yang namanya Luhur Adi Prasetyo sama Muhammad Ajau Adewale. Kita panggil aja Luhur sama Wale. Hello Luhur. Halo, apa kabar? Sehat, Wale sehat. Sobat Delta. Iya, Sobat Delta. Harus ngebiasain ngomong Sobat Delta ya. Yeah. Kira-kira gimana sehat lagi puasa siang ini? Insya Allah. Oh, puasa. Insya Allah puasa ya. Mungkin ada Sobat Delta yang udah pernah nyobain Demi Bakmi. Nyebutnya bener Demi atau Demi sih? Demi. Tergantung logat. Tergantung logat ya. Di Indonesianya di sebelah kiri bakal ada yang bisa Demi atau Demi. Tapi yang bener apa? Demi. Demi. Demi Bakmi. Oke, mungkin ada Sobat Delta yang belum tahu. Please tell us about Demi Bakmi itu apa sih? Boleh silakan Luhur atau Wale ceritain. Luhur. Luhur boleh. Demi Bakmi itu sebenarnya restoran, warung buat makan mie, buat para pecinta bakmi gitu. Simpelnya sih gitu. Simpelnya sih gitu. Tapi bisa gue bilang nih establishnya baru 3 tahun, 4 tahun. Oh enggak, kita baru ada dari tahun 2018. 2 tahun ya kira-kira ya. Iya. Tapi kok bisa langsung nge-hits gitu, gimana ceritanya sih? Waduh, itu gara-gara ada Walenya yang buat. Enggak sih, enggak langsung sih, kita tuh kayak rintis juga. Dulu kan kita awalnya bikin Demi itu pertama kali cuma di Gojek aja, nggak ada toko bentuk fisik kayak gitu. Iya. Kita cuman di GoFood itu sekitar 6 bulan, terus beraniin diri buat buka tempat. Yang pertama Dharma Wangsa itu bukan? Pertama di Plus Dharma Wangsa. Setelah 6 bulan atau 7 bulan kita baru buka tempat. 2018 bulan September. Itu juga masih ngerintis, masih ya sedikit-sedikit orang tahu gitu. Dari mulut ke mulut dan dari sosial media ke sosial media. Dan sekarang tiba-tiba udah expand punya 2 store ya, bener ya? Alhamdulillah, iya, sekarang udah punya 2 nih. Alhamdulillah udah punya 2 store. Nah, ngomongin soal Demi Bakmi, ini kan kalian ada di bisnis food and beverage gitu ya. Karena sekarang juga lagi pandemi, ada baiknya juga kita mungkin sharing cara-cara dari teman-teman dari Demi Bakmi. Gimana caranya lo ini overcome the problems gitu ya. Sekarang mungkin banyak penjual-penjual makanan atau bisnis dari food and beverage yang struggling gitu, harus ngapain gitu kan. Kalau misalnya untuk Demi Bakmi sendiri, efek dari pandemi COVID-19 ini apa yang terasa banget? Efeknya pasti ada perubahan baik di sisi customer-nya maupun di sisi kitanya sebagai pengusaha gitu kan. Di sisi customer-nya paling ya customer udah nggak lagi keluar, jadi mereka lebih banyak online delivery. Kan itu jadi masalah juga buat kita pengusaha kan, yang tadinya kita udah invest di restoran, kita udah bayar sewa, kita bisa jual vibes, jual environment-nya, jual interior kita ke customer, selain produk kita juga. Sekarang kita cuma bener-bener jualan produk aja gitu sih. Itu sih yang jadi bener-bener pembedanya sekarang gara-gara ada corona ini. Kalau boleh tahu nih kan kalian berarti ada 2 store ya, pasti ada unsur yang namanya biaya sewa tempat gitu kan ya. Itu termasuk kena imbas juga nggak sih? Dalam artian kayak ya kalian tetap ke charge full, atau ya adalah kebijakan-kebijakan yang ternyata bisa dikurangi gitu? Untungnya kita sekarang masih bisa nego sama landlord kita, karena kita jatuhnya kan masih sewa tempat. Kita belum punya tempat sendiri.
Dan landlord kita juga pengertian banget sih ke partner bisnisnya. Jadi kita dikasih keringanan-keringanan yang dimana kita juga bisa dari keputusannya itu kita dikasih keleluasaan buat mempertahankan staff-staff kita, terus juga terus melanjutin operasional kita. Itu sih. Asik. Iya. Terus kalau menurut Luhur sama Wale gitu ya, sekarang kan kebijakannya udah work from home dan juga PSBB udah diperpanjang lagi. Menurut kalian gimana sih work from home terhadap DMB Bakmi? Work from home. Atau menurut kalian karena basicnya kalian dari GoFood ya katanya awalnya. Terus kayaknya nggak begitu berimpact nih ke DMB Bakmi, semuanya tetap aja pesen aja gitu. Siapa tahu. Alhamdulillah ada plusnya sih di Demi karena kita mungkin gojekable ya makanannya, jadi gampang bisa digojekin gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, aku kan orang ops di Demi. Kendalanya tuh buat ini sih, buat ngurusin perihal operasional aja sih. Kita nggak bisa staff meeting, nggak bisa general leader. Kalau ada permasalahan gitu lumayan nguras energi sih, harus nelfonin satu-satu per staff. Jadi semoga cepat selesai sih PSBB-nya. Sama paling staff aku semenjak PSBB ini jadi nggak dapat uang servis nih. Oh gitu, terpaksa ya harus ada yang dikurangi ya efeknya ya. Jadi mereka cuma ngurusin Gojek dan tamu yang mau pick up. Iya. Dine-in, otomatis mereka benar-benar nggak dapat service charge. Tamu juga nggak bayar, tapi mereka jadi nggak dapat. Aku sih pengennya cepet-cepet selesai aja sih PSBB ini. Iya sih, benar-benar amin banget. Tapi ada nggak sih ketakutan tersendiri dari kalian gitu terhadap pandemi ini? Ketakutannya sih paling ketidaktahuannya kita akan sampai mana nih? Kapan ya? Kapannya, terus akan separah apa gitu kan? Soalnya kan banyak regulasi-regulasi yang datangnya juga tiba-tiba gitu kan. Jadi efek ke kitanya juga, kita sih kalau menurut gue sih kita harus lebih fleksibel aja. Jadi bisa gerak ke kiri ke kanan sesuai sama regulasi sama sesuatu yang nanti menjadi depan kita aja. I see, bener banget. Ya memang kita nggak ada yang tahu ujungnya kapan, karena terakhir kan kemarin bulan April, terus mundur lagi Mei. Ya hopefully sih bulan ini berakhir ya. Lebaran ya. Habis Lebaran virusnya juga pulang kampung nggak balik lagi. Anyways, tadi di awal kita belum sempet ngenalin kalian selain sebagai co-owner gitu. Kalian terjun langsung nggak sih? Misalnya Wale sebagai apa, Luhur sebagai apa? Aku operational di Demi. Ya, aku bagiannya buat ngurusin ya drama-drama lika-liku staff dan hari-harinya kita di Demi lah. Ini berarti Wale kesabaran tingkat tinggi nih ya? Sabar adalah kunci. Sabar adalah kunci. Kalau Luhur? Gue bagian finance ya. Bagian finance. Iya. Sebenarnya DMB Bakmi berberapa sih? Kalian partnerannya berberapa? Kita sekarang berempat. And can I call you owner dari DMB Bakmi? Oh iya, thank you. Bisa. Berarti ini ketika gue dikirim ke owner berarti ya bisa dibilang ya owner ya, karena kalian berempat adalah owner DMB Bakmi. Dan bisa kita lihat nih Sobat Delta, jiwa-jiwa muda semua, tapi udah ngembangin bisnis baru bisa dibilang 2 tahun, tapi yang store-nya juga 1,5 tahunan lah kira-kira, tapi udah banyak banget yang suka sama DMB Bakmi sendiri. Siapa sih yang suka masak di antara kalian? Nomor 2 suka masak. Kita emang dulu waktu mau bikin Demi tuh kita kayak tiap hari Sabtu ceritanya, Sabtu atau Minggu kita sempetin pagi-pagi masak bakmi, terus kita kirim-kirimin ke teman-teman. I see. Kalian satu geng gitu. Satu geng, cuman kita kalau nggak Sabtu Minggu kita sempetin waktu ngumpul bertiga dulu sama Raffi juga, ada kawan kita, partner kita juga. Bertiga ya kita bikin bakmi, bikin kuah, terus siang-siang atau sore gitu kita kirim selama hampir 3 minggu atau sebulan ya, kayak gitu terus. Masih free tuh, belum
namanya udah Demi tapi belum ada logo ya Tong ya? Belum. Ya, belum ada logo. Namanya udah Demi tapi Kita juga masih kerja dulu, jadi kita cuma bisa ngirimin itu. aku masih kerja, Luhur masih kerja, masih kerja di company lain gitu. Iya. Sampai akhirnya aku mau Luhur sih yang ngajakin bikin tempat. Akhirnya barulah. Bulan Juli kalau nggak salah, summer 2018. Terus kita akhirnya milih Plaspas karena pas banget juga ada yang kosong ya. Plaspas waktu itu ada yang udah, akhirnya kita masuk di Plaspas. Terus selesai di September. Itu strategik banget tempatnya by the way. Ya, anak selatan bet. Banget ya. Mas. Ya. Terus bagus banget ya. Iya. Aku tuh kayak nggak bisa hilang memori sama Plaspas tuh kayak wah. Iya, kayak dapet banget ya. Iya. Dan you know what, waktu pertama kali gue masuk ke Demi Bakmi ya, yang Darmangsa itu, tiba-tiba tuh kayak keinget satu restoran di Jepang ya. Mereka waktu itu jualan itu loh, daging yang dibungkus kayak katsu gitu. Kalian ada desain interiornya ke arah sana nggak sih, apa enggak? Aku kalau desain aku nyontek satu udon restoran di London. Di London, dan itu kayak gitu ya vibe-nya ya. Makanya kayak pas masuk tuh, ini kayak bukan di Jakarta deh gitu. Iya, kecil tapi ngena banget gitu ya. Anyways, balik lagi juga soal Demi Bakmi di kala pandemi ini. Dari awal kalian udah, cara jualannya itu cukup kreatif ya. Maksudnya anak muda banget lah, kirim-kirim dulu gitu. Terus mungkin main di sosial media gitu. Nah, kalau cara kreatif yang bisa kalian lakuin sekarang di masa pandemi buat ningkatin entah itu penjualan atau tetap bisa gaji karyawan, itu cara kreatifnya ngapain aja sih? Kita baru ngeluarin promo baru tuh, promo Ramadan bundle namanya. Beli 3 porsi Demi dapat 2 porsi pangsit goreng, sama beli 5 porsi Demi dapat 4 porsi pangsit goreng. Terus harganya juga murah. Aduh, perut gue langsung bunyi nih. Harganya juga kalian turunin? Harganya juga di diskon. Sebenarnya kita juga. Karena mungkin lagi pandemik dan orang nggak ada yang keluar rumah, jadi mungkin orang pada masak dan pasti orang juga pengen pesen makanan. Aku mikirnya sebenarnya ini idenya Luhur sih bandelnya. Kita mikirnya supaya orang bisa makan Demi sama keluarga rame-rame aja sih, jadi nggak satu-satu kita bikin promonya, kita bikinnya bertiga atau berlima gitu. Jadi bisa share. Oh, punya pakai 3 orang sama 5 orang. Tapi kalau yang satuan tetap ada? Tetap ada yang satuan. Kita juga bentar lagi mau keluarin contekan, ini ada sedikit informasi buat sobat Delta. Apa kita tuh? Keluarin semacam dessert. Demi soalnya belum pernah ada dessert kan? Iya. Tapi mau dikasih tahu nggak apa tuh dessertnya? Dessertnya coba Mas Luhur tuh yang kasih tahu tuh. Kita jadi kan biasanya kan cara kita marketingin produk kita kan kita pakai kolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya pernah cobain kolaborasi Demi, yang terakhir itu kita kolaborasi sama Mbak Ade Putri. Kita ngeluarin satu menu namanya lidah sambal matah. Gitu. Kita pernah kolaborasi sama Kilo juga, Squid Ink Noodles. Nah, di bulan ini kita tuh bakal kolaborasi sama Sukre sebenarnya. Jadi kita masih lagi R&D produknya buat nanti dikeluarin sebagai kayak takjilnya gitu lah di bulan puasa ini. Kayak takjilnya gitu? Iya. Mantap. Ditungguin deh, saya nanti pesan juga deh. Anyway, kenapa? Boleh? Kenapa, Boleh? Dengar gak? Enggak. Nanti dikirimin. Wah, asik. Kalau dikirimin emang harus kayak gitu tuh. Nah, ngomong-ngomong ya, kalau
jenis food and beverage seperti misalnya mie gitu ya, saingan kalian pasti banyak gitu, nggak cuma 1-2, apalagi pemain lama banyak banget gitu. Gimana sih cara buat jaga konsistensi ngejalanin usaha food and beverage supaya customer kalian itu stick to the product terus kayak balik lagi buat beli gitu? Strategi kalian gimana? Kita ngejaga banget sih hubungan kita sama customer kita. Kita ngedengerin mereka, kita ngedengerin komplain mereka banget. Itu yang ngebuat kita tuh sebenarnya nggak stick sama satu direction dari awal. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kita lakuin buat nge-adjust demand-nya si customer kita ini, market yang kita udah tuju ini, supaya produk kita lebih diterima sama mereka gitu. Dari mulai customer komplain itu masih masuknya kalau nggak ke gue langsung ke Wale. Jadi bukan ke staff kita. Jadi kalau misalnya ada customer komplain, let's say dari misal Delta FM beli, tiba-tiba ada komplain dari Delta FM, itu pasti masuknya ke gue dulu pertama kali. Karena nomor telepon yang ada di semua social media atau dimanapun itu pasti antara kalau nggak nomor gue, nomor Wale. Jadi langsung lah ke kalian gitu ya, dimana kalian bisa langsung jawab dan address the issue harus ngapain lagi gitu. Pernah nggak sih kalian ada yang misalnya dapat komplainan tentang rasa atau tentang porsi yang membuat kalian harus merubah resep yang udah kalian buat sedemikian rupa? Gue jawab dulu ya. Kalau misalnya masalah komplain rasa atau porsian sih kita udah sering banget dapet sih. Kayak setiap hari ada aja gitu masalah kayak rasanya ini komplain, terus porsinya kedikitan kalau misal take away beda sama kayak dine in gitu. Itu sering banget kita dengar. Tapi yang kita sebenarnya ya nggak bisa nyenengin semua orang ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa yang emang kayak ya udahlah kita pakai yang kita deal dari awal aja, jadi nggak usah kita ganti-ganti gitu. Oke. Berarti kalau buat Sobat Delta, misalnya Sobat Delta punya usaha bisnis makanan gitu ya, baru jualan seminggu yang komplain banyak banget, misal tipsnya dari Luhur atau Wale harus gimana sih ke customer-nya? Diturutin semua atau kurang R&D-nya tuh berarti. Kurang R&D-nya berarti. Research and development-nya Sobat Delta. Iya, tapi harus diikutin ya apa yang kata customer juga ya? Apa nggak semua? Nggak semua sih, tapi kita mencoba buat ya memenuhi apa yang mereka inginkan sih sebenarnya gitu. Iya. Kalau soal porsi sih, Demi Bakmi kalau menurutku udah pas banget, karena biasanya gue kalau makan mie itu setengah porsi, tapi kalau Demi tuh kayak nggak bisa, gue harus habisin nih, mohon maaf ya, nggak ada boleh bagi gitu. Oke, terus kalian ada rencana expand lagi nggak sih, kayak mau buka toko di luar Jakarta misalnya, atau bisa dikirim ke luar daerah misalnya? Kita sebenarnya udah ada plan sih sebenarnya, cuma gara-gara pandemik ini jadi semuanya ke hold. Kita tuh rencana pengen mundur lagi. Kita tuh rencana sebenarnya sebelum pandemik ini terjadi, asik. Kita tuh ada rencana expand ke daerah Jakarta Pusat. Terus juga pengen expand ke daerah Tangerang Selatan. Soalnya kita sempat polling di Instagram waktu itu, banyak juga peminatnya di daerah Tangerang Selatan sana, Bintaro atau BSD. Kita juga pengen beraniin diri untuk coba untuk nggak jadi jagoan kandang lagi gitu. Pengen coba kayak dari Jakarta Selatan lah gitu. Pengen sih. Mungkin habis pandemik ini kita pikirin. Tapi kalau sekarang ini masih kita hold dulu sih. Sejauh ini fokus sama 2 ini dulu. Pengennya sih. Amin, mudah-mudahan benar bisa expand ke tempat lain ya, nggak di comfort zone di Jakarta Selatan aja, tapi yang lain juga South Tank misalnya, South Tangerang juga bisa ngerasain. Atau di Bintaro mungkin banyak peminatnya juga ya, Bintaro ya. Kemarin yang menang polling Bintaro sih. Bintaro juga, iya nice. Ya mudah-mudahan lancar semua deh usaha kalian ya. Nah, ada nggak sih kira-kira menurut Wale sama Luhur saran-saran buat Sobat Delta yang mau ngejalanin bisnis,
terutama food and beverage, tapi dari segi partneran sama beberapa orang gitu. Jadi gimana cara nemuin partner yang pas buat ngejalanin bisnis food and beverage? Waduh, itu kayak masalah semua orang tuh yang mau jalan bisnis. Pasti tuh nyari jodoh katanya. Itu dia. Rahasianya kalian gimana? Harus punya visi misi yang sama sih di awal. Ya. Terus banyak banget kayak teman-teman gue yang ngelakuin usaha, nggak cuma F&B doang tuh, mereka takut buat cari partner gitu. Takut buat sharing idenya gitu, takut dicolong atau sebagainya gitu. Kalau menurut gue sih semua orang tuh punya keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi jangan push diri lu sendiri buat ngelakuin semua hal yang sebenarnya lu nggak bisa gitu. Lu harus cari orang yang benar-benar bisa di bidang tersebut buat company lu berkembang lebih cepat, lebih pesat gitu. Saling ngisi puzzle-nya masing-masing kali ya. Kalau dari Wale apa Wale sarannya? Kalau gue mikir orang-orang harus lebih punya andil masing-masing sih di scope yang masing-masing. Jadi karena beberapa orang tuh nggak semuanya punya kelebihan dan ada punya kekurangan juga. Kayak aku gitu punya kelebihan, Mas Suhur juga punya kelebihan, aku punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Tapi kita harus saling ngisi aja sih kalau nyari partner sih. Jadi void area partner kita diisi sama partner kita yang lain. Jadi saling ngisi aja sih supaya nggak ada semacam void di perusahaannya aja. Di timnya, karena tim udah yang paling awal banget ya, jadi harus bisa ngisi satu sama lain. Ya kasih tahu kalau yang nggak bisa, kasih tahu kalau yang ya gitu sih. Ya. Satu lagi, kalau misalnya tips mengenai tadi Luhur sempat mention tentang R&D dari makanan. Nah itu poin-poin apa aja sih yang menjadi nilai penting waktu Sobat Delta misalnya mengawali R&D tersebut? Awalnya sih kalau misalnya gue nentuin target market gue dulu, siapa yang mau nerima produk gue mau jual ke siapa. Dari situ start mulai bikin pricing pointnya, terus marketing strateginya gimana, pas nggak buat target market yang udah gue pengenin ini, terus ngelihat siapa aja sih pemainnya di situ, apa yang bisa bikin kita unik daripada pemain-pemain yang udah ada di situ. Gitu. Bisnis modelnya kan, bisnis model kanvas kali ya. Betul. Apa yang ada di situ ya. Yeah. Nah kalau Demi Bakmi apa yang ngebedain dari pemain lainnya? Apa? Ada walenya sih. Walenya jadi yang lain. Icon banget nih kayaknya. Icon emang. Pasti beda sih. Soalnya gini. Ngomongin bakmi ya? Iya, Demi Bakmi, pokoknya brand kalian. Oke, ngomongin bakmi. Aku kalau ngomongin bakmi, aku beneran kayak aku freak banget sih sama bakmi dari kecil, suka banget bakmi, favorit, gila, sekeluarga. Terus aku ngeliat dari aku kecil, aku tinggal di daerah Jakarta Barat kan. Ya. Which is kayak setiap 50 sampai 100 meter gitu pasti ada bakmi tuh di Jakarta Barat. Iya. Semuanya beda-beda. Itu bener banget. Semuanya beda-beda. Semuanya sama-sama enak. Semuanya nggak ada yang ngerasa kompetitor, tapi semuanya punya andalan masing-masing. Jadi kalau aku sih mikirnya tetap jadi yang terbaik aja sih buat perusahaannya, jangan mikirin yang lain, fokus sama perusahaannya aja sih. Fokus sama perusahaan, karena yang lain biarlah yang main juga, karena kalau nggak ada mereka mati ya usahanya juga. Harus saling menopang biar sama-sama hidup usaha yang sama. Sama jadi warrior. Sama-sama jadi warrior.
Ngomong soal bakmi, yang favoritnya customer kalian di Demi Bakmi apa? Apakah kayak gue tadi mie karet, yang ayam jamur bakso? Aduh, Oh, tim karet. apa ini? Aku tim karet ini. Juga sama. Sama ya. Sekarang yang favorit apa ya, Mas? Masih keritingnya sih. Masih keriting ya? Ya, karena orang-orang di Jakarta Selatan itu jarang banget yang tahu mie karet sebenarnya. Oh iya. Iya, jadi challenge kita pas kita baru buka juga. Jadi kita mesti edukasi customer kita sebenarnya karet tuh gimana sih gitu. Ada yang kira tipe karet kita tuh mie yang belum mateng karena tekstur al dente-nya dan sebagainya gitu, kayak malah dikomplain balik, mie kok kayak belum mateng gitu. Ya challenge kita di awal kita edukasi market kita juga sih. Sebenarnya ada loh bakmi karet di Jakarta Barat sama Jakarta Utara tuh emang semuanya bakmi karet malah gitu. Iya, cuma jual bakmi karet. Keriting malah. Jadi sebenarnya mie karet itu mateng nggak? Sebenarnya kalau mau ikut karet gua yang emang mie karet, sebenarnya demi itu udah kita twist. Itu sebenarnya bukan karet. Kalau karet yang asli bisa lebih karet. I see, kenyal-kenyal lebih parah ya? Harusnya lebih lama karena kita adjustment kita ke lidah orang-orang di sekitar selatan, maksudnya orang beli di sekitar Jakarta Selatan. Jadi emang sampai sekarang aja masih banyak yang nanya kayak karet itu apa ya mas? Mie karet itu apa ya mas? Masih ada yang nanya kayak gitu kalau di telepon. Aku juga masih harus jelasin. Tapi benar mie karet demi itu adjustment. Kalau mau coba mie karet yang emang beneran karet, sorry. Jadi kalian udah di modif sedemikian rupa supaya taste-nya, teksturnya cocok. Buat juga Mas Luhur sama soal ini, cuman kita emang nggak bisa terlalu idealis. Iya betul. Jadi kita lebih bisnis sekarang. Asik. Oke. Wale dan Luhur, ini kayaknya kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih, karena waktu juga nggak berasa ya. Jadi abis ini boleh balik ngabuburit lagi atau balik ngecek stok di Demi Bakmi, atau mungkin udah mau ngirim-ngirimin ke Dara juga boleh ya. Pertanyaan terakhir, apa aja sih tips buat Sobat Delta kalau misalnya mereka mau menjalankan bisnis di bidang food and beverage? Versi kalian masing-masing. Luhur dulu deh. Sorry, boleh diulang nggak? Deh. Putus-putus ya gue ya? Iya, di gue putus-putus. Oke. Pertanyaannya buat Luhur sama Wale nih, apa sih tips buat Sobat Delta yang mau membuat bisnis food and beverage baru bangun? Tips-tipsnya di saat-saat menurut gue F&B sekarang lagi prosper banget nih industrinya. Semua orang yang kena layoff atau punya waktu banyak di rumah, work from home, mereka larinya ke F&B buat nambah-nambahin income-nya mereka yang gue lihat. Karena F&B kan barrier-nya, industrinya kan kecil ya, jadi kayak siapapun sebenarnya bisa langsung jualan aja di social media, karena kan regulasinya juga belum seketat itu yang kayak harus ngurus ini ngurus itu, punya ini punya itu buat UMKM ini kan. Jadi menurut gue F&B lagi industri yang prosper banget di masa-masa sekarang ini. Gitu. Jadi silahkan mulai sekarang, apalagi kalau suka ya. Yang penting jangan takut mulai dulu, karena kalau misalnya belum mulai jawabannya tuh nggak tahu iya apa enggak. Ya, daripada nggak sama sekali. Kalau Wale gimana Wale? Tipsnya, tips paling simple. Apa tuh? Di brainstorm dulu. Ya. Terus, kalau bisa kasih free dulu ke teman-teman ya. Yang terdekat. Mancing. Iya. Ya pancingan. Tanya honest reviewnya, soalnya kadang-kadang orang juga suka nggak enakan gitu. Iya betul. Peres-peres gitu ya. Honest reviewnya,
Udah eksekusi aja, sama berusaha dan berdoa, itu kuncinya sih. Berarti awalnya nih jangan dilupakan Sobat Delta, kita harus kasih ke orang-orang secara gratis buat mereka nagih dulu. Kalau udah nagih baru jualan, tapi yang pasti ada honest review dari mereka supaya kita juga bisa adjust di awal ya. Dan disambungin juga sama tadi pendapatnya Luhur, kalau sekarang sepertinya bisnis food and beverage lagi prosper karena ya mau ngapain lagi gitu ya, selain makan, masak, kenapa nggak dijual aja ya? Oke nih, mudah-mudahan buat Sobat Delta yang mau mulai bisnis juga lancar. Terus juga buat Luhur, buat Wale dan teman-teman di Demi Bakmi, good luck selalu, semoga selalu sukses. Terus juga customer-nya semakin banyak dan rencana buat expand-nya juga dimudahkan, dilancarkan ya. Amin. Makasih Sobat Delta. Oke, kalau gitu. Iya, jangan lupa di follow Instagramnya Demi Bakmi. Namanya apa? @demibakmi ya. Demie Bakmi. Oke, di follow tuh Sobat Delta. Kalau begitu kita harus undur diri dulu Sobat Delta. Aji Daravania pamit, sampai ketemu di Delta Community Talk berikutnya, dan jangan lupa buat terus dengerin Delta FM dari rumah. Bisa streaming juga di www.deltafm.net. Okay, see you on here. Bye-bye. Bye.